Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Bese Ayu Wahyunita. Saya dari Universitas Sulawesi Tenggara, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja hari ini kita akan membahas atau mempresentasikan materi tentang statistika. Adapun poin-poin yang akan kita bahas yaitu yang pertama variabel, pengukuran, skala pengukuran, dan terakhir pemilihan teknik statistika. Nah, langsung saja kita masuk pada slide pertama. Variabel. Pengertian variabel. Variabel adalah suatu sifat atau fenomena yang menunjukkan sesuatu yang dapat diamati dan nilainya berbeda-beda. Sesuatu dikatakan variabel jika 1. Mempunyai nama, 2. Dapat diamati atau diukur, 3. Nilainya berbeda-beda, 4. Memiliki definisi variabel verbal, dan yang terakhir ada kelompok penggolongan atau satuan. Hubungan antar variabel yang pertama yaitu asimetris. Asimetris adalah hubungan suatu variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Simetris adalah kedua variabel ada hubungan tetapi tidak saling mempengaruhi. Dan yang ketiga, timbal balik adalah hubungan antar dua variabel yang saling mempengaruhi. Jenis-jenis variabel. Yang pertama, variabel independen atau bebas. Variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Contoh, dalam penelitian variabel ini digunakan sebagai stimulus atau yang memberi sebab pada variabel terikat. Misalnya, pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa di kelas. Yang kedua, variabel dependen atau terikat. Variabel yang dipengaruhi oleh adanya variabel bebas. Contoh, dalam penelitian variabel ini merupakan output atau akibat dari adanya pengaruh variabel bebas. Misalnya, pengaruh media pembelajaran terhadap minat belajar matematika siswa. Yang ketiga, variabel moderator. Dalam penelitian variabel ini digunakan sebagai objek yang fungsinya memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Contoh, misalnya pengaruh media pembelajaran terhadap minat belajar matematika siswa. Variabel moderatornya adalah karakteristik gurunya. Yang keempat, variabel intervening. Dalam penelitian variabel ini merupakan penyelah atau antara yang secara tidak langsung mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan terikat. Dan yang kelima, variabel kontrol. Pemakaiannya dalam penelitian adalah sebagai objek yang memberikan pengaruh secara teratur atau terkontrol sesuai arah si peneliti mengenai hubungan variabel bebas dan terikat. Definisi operasional variabel. Definisi operasional adalah seperangkat instruksi yang lengkap untuk menetapkan apa yang akan diukur dan bagaimana cara mengukur variabel. Operasional variabel bermanfaat untuk yang pertama, mengidentifikasi kriteria yang dapat diobservasi yang sedang didefinisikan. Yang kedua, menunjukkan bahwa suatu konsep atau objek mungkin mempunyai lebih dari satu definisi operasional. Yang ketiga, mengetahui definisi operasional bersifat unik dalam situasi di mana definisi tersebut harus digunakan. Poin yang kedua yaitu pengukuran. Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang tentang fenomena sosial. Contoh, pelayanan rumah sakit ini sudah sesuai dengan apa yang saudara harapkan. Yaitu A sangat setuju skornya 5, B setuju skornya 4, C tidak setuju skornya 2, dan D sangat tidak setuju yaitu skornya 1.
Skala Guttman akan memberikan respon yang tegas yang terdiri dari dua alternatif, misalnya ya atau tidak, baik atau buruk, pernah atau belum pernah, dan punya atau tidak punya. Skala semantik diferensial. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap tidak dalam bentuk pemilihan ganda atau checklist, tetapi tersusun dari sebuah garis kontinu di mana nilai yang sangat negatif terletak sebelah kiri, sedangkan nilai yang sangat positif terletak di sebelah kanan. Contoh, bagaimana tanggapan saudara terhadap pelayanan di rumah sakit ini? Skala rating. Dalam skala ini, data yang diperoleh adalah data kuantitatif. Kemudian peneliti baru mentransformasikan data kuantitatif tersebut menjadi data kualitatif. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati secara spesifik. Fenomena ini tersebut variabel penelitian. Dalam ilmu alam, instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel sudah banyak tersedia dan telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Contoh, variabel suhu instrumennya termometer, variabel panas instrumennya kalorimeter, dan variabel berat instrumennya adalah timbang. Cara menyusun instrumen. Yang pertama, bertitik tolak pada variabel-variabel penelitian yang ditetapkan untuk diteliti. Yang kedua, variabel selanjutnya diberikan definisi operasionalnya dan tentukan indikator yang akan diukur. Ketiga, dari indikator ini kemudian dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan. Yang keempat, untuk memudahkan penyusunan instrumen perlu dibuat matrik pengembangan instrumen. Uji validitas. Yang pertama, instrumen yang valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang kedua, sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melakukan ukurannya. Yang ketiga, agar data yang diperoleh bisa relevan sesuai dengan tujuan, diadakan pengukuran tersebut. Yang keempat, dalam pengukuran variabel produktivitas, maka peneliti membuat instrumen produktivitas dan berharap instrumen tersebut bisa berfungsi dengan benar untuk mengukur produktivitasnya. Yang kelima, syarat instrumen tersebut harus memiliki validitas tinggi. Dan yang terakhir, untuk menguji validitas digunakan korelasi produk momen. Uji reliabilitas. Yang pertama, sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya. Yang kedua, sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya bila dilakukan pengukuran pada waktu yang berbeda pada kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama. Yang ketiga, tinggi atau rendahnya reliabilitas secara empirik ditunjukkan oleh angka yang disebut nilai koefisien reliabilitas. Thank you. Nah, itulah tadi materi-materi yang saya bawakan. Apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.